Oke. Shalom, selamat siang semuanya. Luar biasa ya. Hari ini kita memasuki sesi kedua ibadah kita pada hari ini. Luar biasa penyertaan dan hadirat Tuhan di tempat ini. Kita yakin dan percaya bahwa kita pulang membawa berkat-berkat yang dari Tuhan. Untuk kita semua boleh siap menjadi saksi-saksi Kristus. Haleluya. Setiap kita mungkin pernah mengalami titik terendah dalam kehidupan kita. Saya pribadi, saya pernah mengalami. Mungkin ada yang sudah mengalami atau sedang mengalami. Tapi satu hal kita mau dan percaya bahwa walaupun kita mengalami titik terendah, kita yakin dan percaya dengan kuasa Tuhan yang tidak terbatas, kuasa Tuhan yang tidak terselami, Dia mampu mengangkat setiap kita. Haleluya. Mari kita mau siapkan hati kita. Kita mau siapkan hati kita untuk kita menjaga, memuji Tuhan Yesus. Haleluya.
Terima kasih Tuhan dihadiratmu di tempat ini Yesus. Kau yang membasuh setiap kami ya Bapa. Amin. Kasih-Mu mengalir dari surga di tempat ini ya Tuhan. Memberikan damai sukacita yang penuh minyak anggur yang baru Tuhan berikan untuk setiap kami ya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Kami mau bersukacita bersamamu. Kami mau menari bersamamu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur bersama-sama kita katakan. Amin. Yes. Sehingga saudara-saudara kita bangkit berdiri, kita mau menari buat Tuhan Yesus. Haleluya. Tuhan Yesus mengerti semua masalah. Masuk bahasa Jawa nih. Gusti Yesus kau dibanding kami, saling Aku
Haleluya, luar biasa puji Tuhan. Haleluya. Sampai kelihatan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, ada satu kesaksian dari ibu kekasih kita, Ibu Nina. Saya persilakan ibu kekasih kita. Gas, Bu. Lu mau pakai tempat? Pakai standing. Standing. Pakai standing. Ya. Oke. Shalom Bapak dan Ibu. Shalom. Ya, puji Tuhan kesempatan yang indah untuk saya bersaksi bahwa Tuhan itu baik. Apa yang kita tidak pikirkan, tidak lihat, tidak timbul dalam hati, Tuhan beri pada kita. Amin. Asal benar-benar menyembah di dalam roh dan kebenaran dan melekat kepada Tuhan. Amin. Nah, saya cuma punya hati, yaitu seperti Yesaya 6 ayat 8. Ini aku Tuhan, utus aku. Aku di sini. Urapi aku dengan kuasa Roh Kudus-Mu, dengan fire api-Mu. Asa aku, fill me, penuhi aku. Dan aku mau pergi melayani segala suku bangsa, kaum dan bahasa. Punya hati Hineni, mau berharga dan berkorban. Keluar dari comfort zone, dari zona nyaman, saudara. Tuhan kasih kekuatan, umur saya sudah 62. Nah, yang saya kali ini mau saksi bagaimana Tuhan izinkan saya pergi ke USA. Segala bikin visa, segala Tuhan persiapkan. Dan saya doa di pemetaan sudah 15 tahun untuk masuk Amerika. Dan tahun ini Tuhan kasih 9 Agustus sampai 9 September. Nah, saudara tahu, di sana waktu saya ke Florida, yaitu satu kota Tampa sangat indah. Lagi vision casting Jesus Friends. Jadi saya datang bawa visi misi Jesus Friends. Dan benar-benar mau bawa api dari Indonesia, api dari timur ke west ke barat. Nah, terus pada waktu itu ada konser interdenominasi gereja. Dan banyak sekali yang orang Western di situ, orang bule-bule. Dan konser itu saya diizinkan dari Indonesia tiup sangkakala pembukaan konser. Dan tiup ada itu naikin panji api, panji love, panji Roh Kudus. Kalau kita mengasihi bawah tanah Amerika. Nah, saya minta tolong ditayangkan. Saya lagi kesaksian. Foto-fotonya tadi sudah, Ibu. Ya, tolong ditayangkan foto. Nah, jadi pada waktu itu beberapa lagu saya di atas, saya main bendera. Setelah itu angkat panji. Benar-benar menjadi berkat untuk mereka. Zaman dulu mereka itu selalu main panji, saudara. Tapi sekarang saya lihat mereka sudah jarang. Kita bisa dapat panji itu biasanya tuh dari profetik dari Australia, dari Amerika dulu. Nah, dan saya perhatikan. Ya, yang foto dulu, foto. Tadi siapa yang pegang? Dan tadi saya minta tolong. Orangnya mana? Tadi yang pegang siapa, Bu? Supaya pada waktu saya lagi cerita, foto ditayangkan supaya jelas. Ya, nah, terang aja pada waktu itu lagi vision casting Jesus Friend. Ada bekas stand di depan, stand penjualan kaos, topi Jesus Friend. Ya, ada stand. Nah, tolong foto-foto ditayangin, lewat-lewatin aja supaya saya bicara bisa tahu ya. Nah, ini Jesus Friend-nya ada 5 valium. Ya, jadi, nah, saya waktu lagi turun, saya lihat seorang ibu lagi main banner, saudara. Main banner ini. Main banner ini. Saya lihat bannernya bagus sekali. Di dalam hati nih, saya lagi berpikir, aduh bannernya bagus sekali ya. Saya dari dulu kepengen loh banner ini. Kalau kita beli biasa di Indonesia, kita belajar profetik tuh di Evikesek, beli dari Singapura, dari Thailand itu satu bisa 1,5 juta. Nah, jadi pada waktu dia lagi main, bagus sekali ya. Saya cuma ngomong sama Roh Kudus,
terus Bapak aku kepengen ke banner ini pasti pasti mahal ya, karena saya sudah berapa kali dari Thailand, dari Singapura mahal. Kita kalau mau profetik, kita kalau beli alat-alat profetik memang agak mahal saudara. Kayak seperti dengan sangkakala shofar itu Tuhan gerakin saya beli di Israel. Titip sama hamba Tuhan, nggak ada yang mau beliin soalnya takut domba pada takut pajak dan sebagainya. Saya pergi sendiri, nggak ada bisa dipajakin sekali beli 3 karena saya punya anak semua tiup. Saya beli ceracak untuk tari-tarian, beli minyak urapan yang 9 bumbu Tuhan tuntun, terus beli anggur kana dan beli roti tak beragi. Itu yang saya bawa pulang. Saya nggak beli segala macam aksesoris tidak ya. Dan Tuhan cukupkan dananya. Nah sampai sekarang ternyata memang banyak sekali pelayanan di akhir zaman ini sering kita diundang untuk khusus Yub Sangkaka main banner. Nah, yang saya mau cerita, ya kembali lagi foto yang pertama tadi, kembali lagi deh, foto yang tadi pertama. Jadi saya main banner begitu, terus saya dalam hati saya kepengen sekali banner ini ya. Nah, setelah acara konser selesai pada pulang, saya lagi perhatikan ini semua jaga stand tuh masuk ke dalam. Jadi nggak ada orang jaga stand ini, pas pada pulang pada mau beli kaos, beli apa, lewatin lagi, terus ada ibu doain dia, ada doain itu ibu itu, itu. Nah terus pada lewatin, ya udah di situ aja ya, enggak yang tadi, ya. Dan saya lagi duduk di situ, lagi jaga stand orang mau beli kaos gitu kan. Ibu ini datang, dia bawa banner ini saudara. Nah, dia bilang gini, Sis, Holy Spirit spoke to me, give you this banner. Hah? Saya bilang, really? Benar? Yes. Holy Spirit spoke to me, give you from pastor from Indonesia, give banner pastor from Indonesia. Dia saya kaget loh. Saya bilang, masa sih? Ini mahal loh, ini very expensive. Aku bilang gitu. Ya, berarti Holy Spirit spoke to me, I must be obey. Ibu yang sederhana, saudara. Ya, ini seorang ibu sederhana yang main banner indah sekali. Saya cuma dalam hati loh, kepengen saya pikir nanti coba mau tanya dia di mana beli banner ini, pergi dari USA saya mau beli, mau pulang gitu kan. Habis itu ya saya sukacitanya, saking sukacitanya tuh saya itu loh nangis. Saya bilang ini tuh sutra loh, sil loh mahal ini, ya. Dan dia kasih ke saya, saudara. Dan saya dapat berkat bangsa-bangsa. Bagi saya keuangan apapun tidak terlalu penting, saudara, untuk baju dan sebagainya. Tapi yang penting banner ini bisa pelayanan menghadirkan hadirat Tuhan, saudara. Karena ini adalah banner pelangi. 2 bulan sebelum saya pergi ke Amerika, Tuhan kasih saya suatu pengajaran yang baru. Saya tuh minta kepada tim profetik, tukang jahit saya, tolong bikinin baju pelangi. Karena nanti kalau saya pergi ke sana, Vision Casting Jesus Friend, saya akan mengajar tentang Rainbow Covenant, yaitu perjanjian pelangi. Buka dari Wahyu 4 ayat 3. Coba satu orang membuka Wahyu 4 ayat 3, bantu saya. Wahyu 4 ayat 3. Dan yang satunya lagi buka Kejadian 9 ayat 11 sampai 13. Ada yang buka Wahyu, ada yang buka Kejadian biar cepat. Nah, jadi saya persiapkan baju ini, saudara. Bukan buat hebat-hebatan, bukan buat entertain atau apa, bukan. Tuhan gerakan saya suruh bikin. Dan saya suruh anak saya cari di Shopee, ada kain pelangi apa beli. Dan saya suruh dia desain. Terang aja kalau kita bikin desainer yang nggak terlalu murah juga ya, tapi Tuhan izinkan. Dan dari dulu Tuhan ingetin aku selalu tentang pengajaran pelangi. Kalau kita belum tahu pengajaran ini, kita lihat pelangi biasa-biasa aja. Tapi setelah tahu pengajaran ini, melihat pelangi, kita sukacita, saudara. Karena itu ada 7 berkat. Tolong Wahyu 4 ayat 3. Wahyu 4 ayat 3, demikianlah firman Tuhan, dan dia yang duduk di tahta itu nampaknya bagaikan permata yaspis dan permata sardis, dan suatu pelangi melingkungi tahta itu bilang-bilang bagaikan jamrud rupanya. Haleluya. Permata yaspis dan permata sardis. Yaspis itu kalau bahasa
Mandarinnya itu manau, yaitu merah menyala, saudara. Kuasa darah anak domba itu mengkilap merah. Tapi kalau misalnya sardis, itu ada 7 warna mengkilapnya, 7 warna mengkilap, itu seperti kayak pelangi. Dan di tata anak domba ada pelangi, saudara. Ya, di tata anak domba ada pelangi. Jadi kalau pujian penyembahan meninggikan nama Yesus anak domba, kita meninggikan dia benar-benar dengan hati yang cinta, melekat dan hormat dan takut akan dia. Dia berkenan, dia akan turun atribut dari tata, saudara, yaitu pelangi. Sehingga kalau kita pujian penyembahan, mesbah ini sebagai ukupan yang harum dimateraikan di dewan musyawarah di surga bersama dengan 24 tua-tua lempar mahkota. Bersama mereka main kecapi, saudara. Doa pujian orang kudus itu adalah sebagai dupa yang harum, yang sangat berkenan dan ditaruh di cawan emas. Jadi pujian saudara dan saya pada pagi hari ditaruh di cawan emas. Otomatis Tuhan bertata di atas pujian umatnya. Berkat pelangi itu turun, saudara. 7 warna. Nah, tolong Kejadian 9 11-13. Siapa yang sudah buka tadi? Kejadian 9 ayat 11 sampai 13 demikian firman Tuhan. Maka kuadakan perjanjianku dengan kamu, bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Ayat 12. Dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup, yang bersama-sama dengan kamu turun-temurun untuk selama-lamanya. Ya. 13. Udah 13 sudah? Ya. 13. Busurku kutaruh di awan, supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Haleluya. Di perjanjian lama Nabi Nuh, saudara, setelah 40 hari, Nabi Nuh mengucap syukur. Keluarganya diselamatkan semua 8 orang. Dan dia cari domba yang terbaik, domba yang tambun, saya percaya, domba yang terbaik yang ada cacatnya. Dia nyalakan mesbah. Bakaran dombanya itu harum dengan hati yang cinta, hormat, melekat, sungguh-sungguh taat kepada Tuhan. Hormat itu si Nuh. Sehingga bakaran dia itu membuat itu ya naik ke atas. Tuhan cium wangi harum, membuat Tuhan menyesal tidak akan membunuh manusia, menghukum manusia dengan air bah, saudara. Tapi dia ada busur, yaitu perjanjian pelangi di atas perjanjian pelangi dengan Nabi Nuh, yaitu covenant, bahwa dia selama bumi ini ada, semua yang biji, semua musim itu akan silih berganti, menabur dan menuai. Ya, nah, jadi Tuhan itu kalau lagi berkenan, itu favornya Tuhan, itu dia akan ada pelangi di atasnya. Jadi kita ngadain profetik, kita ngadain itu Jesus Train. Waktu saya baru sampai di Florida dijemput, supaya perjalanan gak hujan gak apa, di atasnya ada pelangi. Kita bikin di NTT, bikin di ini, di Singkawang paling banyak pelangi. Itu yang sepanjang perjalanan kalau saya habis doa itu ada pelangi, saudara. Dan saya perhatikan dari 2 bulan sebelumnya saya persiapkan baju ini. Pergi ke USA, saya membawa visi misi ini, yaitu api, saudara. Api dari Indonesia, dari timur ke barat. Nah, dikasih jelas Roh Kudus dari sini, hati itu langsung ke sini. Ajarkan tentang pelangi. Nah, jadi makanya waktu di sana saya kaget. Dikasih ini apa? Bendera ini, saudara. Terus ada fotonya yang lain lagi. Ya, ada foto dengan anaknya. Mundur, bukan ini. Lagi, ini seorang ibu sederhana. Ya, jadi dia kasih saya ini, saudara. Tuhan kasih menghiasin kita. Jadi persis dengan baju apa yang saya bawa dari Indonesia. Sampai hari itu di Overcomer Church itu saya lagi kesaksian ya di tempat Pastor Charles itu. Dan saya kesaksian ini, mereka tuh merasakan benar-benar diberkati. Saudara, mari melayani dengan passion dan nyala-nyala. Kita harus mati dalam hati kepengen Tuhan kasih. Benar-benar ini nanti bisa pegang ini sutra, seal. Harganya mahal. Makanya saya pakai khusus tuh, pakai itu apa? Tas itu saya
pas lonceng itu saya taruh, saya takut cacat saudara. Karena kita saudara yuk sangkakala di akhir zaman ini dengan banner menari memuji Tuhan, engkau menghadirkan hadirat Tuhan dan ada berkat pelangi. Pelangi itu ada 7 warna. Warna merah adalah kasih, warna ungu adalah raja, Yesus raja, saudara dan saya raja-raja imamat yang rajani. Warna kuning ada kemuliaan, glory. Jadi tahun ini 2024, the years of God greater glory. 2024 saudara dan saya harus lari, lompat terbang di kerajaan Tuhan dengan pujian penyembahan di dalam roh dan kebenaran, lebih greater dari kemuliaan Tuhan. Amin. Bersinar, shining dengan perbuatanmu. Makanya kalau ada utang bayar saudara. Kalau utang kamu nggak bayar, kamu ini lebih senang, lebih mencin mamon daripada Tuhan. Ya, biar kita hidup bebas, kemerdekaan dari Roh Kudus. Amin. Bukannya doa Bapa kami di bumi seperti di surga, agar damai sejahtera sukacita kebenaran oleh Roh Kudus. Jadi mutlak menyembah di dalam roh dan kebenaran, sehingga kamu punya greater of the God itu, glory-nya lebih daripada sebelumnya. Amin. Ya. Nah, warna jingga itu adalah hikmat. Kita tahu Salomo nggak minta keuangan, nggak minta kehebatan, tapi dia minta apa? Hikmat. Kita semua harus dikasih berkat jingga, otomatis orang sekarang serang pujian penyembahan melayani Tuhan, dia otomatis dapat hikmat. Amin. Biru adalah shalom, damai sejahtera. Kuasa kasihnya tak terselami saudara. Dia membaringkan kita di rumput yang berwarna hijau dan menuntun kita ke air yang tenang. Dia gembala yang baik. Warna hijau itu adalah kehidupan saudara. Jelas dia membaringkan kita ke padang yang berumput hijau. Hijau itu artinya hidup segar. Dia tidak suruh kita lari atau jongkok, tapi suruh kita berbaring saudara. Berarti kamu menikmati berkat Tuhan setiap hari baru. Amin. Warna apa lagi yang belum? Oranye. Kuning udah. Oranye udah. Mana lagi yang belum? Biru. Biru tadi udah. Damai sejahtera mana lagi? Orange. Hijau, kuning udah. Kemuliaan. Merah. Warna pink itu adalah sukacita. LGBT dia punya 6 warna. Kalau Tuhan 7 saudara. Saya perhatikan bendera LGBT, dia nggak ada warna pink. Kita 7 warna ada warna pink itu sukacita. The joy of the Lord is my strength. Sukacita itu membuat kita kuat. Amin. Hati yang gembira adalah obat. Sukacita di sini bukan kita kemana-mana ketawa, ketemu orang ketawa, jangan ketawa, bukan, itu orang gila sudah. Tapi sukacita ini seperti Yesus. Dia dengan sukacita mau bayar harga, berkorban. Dia mau mati di kayu salib. Cucuran percikan darahnya itu adalah Sikina Glory, membuat dia bangkit, dia naik, dia menjadi raja, disembah segala suku, bangsa dan bahasa, termasuk saudara dan saya. Sukacita ini artinya kamu dengan rela mau berkorban bayar harga seperti hari ini. Ya, ada tim dari Kuala Lumpur, tuh kayak Bapak Pak Samuel datang bukannya berenang saudara. Terbang itu semua bayar harga berkorban saya, bayar harga berkorban datang ke sini. Saudara yang dari Sukabumi, ada yang dari Jakarta, ada yang dari Bogor. Kita berkorban bayar harga karena di sini kita mau menyembah Raja segala Tuhan Yesus Kristus. Jadi artinya kamu itu ada sukacita. Amin. Amin. Ya, jadi mari. Ini kalau sekarang kan zamannya lagi pujian penyembahan, minta mobil, minta handphone, minta yang macam-macam, bukan lagi. Tapi engkau just menyembah. Hadirkan hadirat Tuhan, ada urapan, ada kuasa, ada 7 warna pelangi itu akan mengcover engkau, mengurapi engkau sehingga engkau mempunyai kuasa yang luar biasa. Engkau akan menjadi dampak, pengaruh dan tampil beda karena ada kuasa. Kamu pimpin pujian, kamu ada kuasa manggil hadirat Tuhan. Kamu doa, akan terjadi terobosan dalam satu provinsi, satu kota, satu pulau, saudara. Amin. Masih ada pengajaran lagi, yaitu perjanjian garam Daud, perjanjian garam Abraham. Ya, tapi hari ini saya kesaksian karena saya mendapatkan ini, saudara. Amin. Baik, saudara, tadi lihat saya kibar ini.
itu di Western itu di Florida. Minggu saya sudah kesaksian, itu benar kesaksian hidup ini benar-benar yang paling segar saudara yang saya ngalamin. Kalau bukan karena Tuhan, siapa yang mau kasih kamu banner ini mahal, betul? Ya, ini saya sampai foto tuh, terus saya doain dia, berkatin dia. Suatu hari kamu ke Indonesia, nginep di rumah saya akan atur pelayanan dia. Ibu sederhana saudara, ya saya percaya melihat dia bukan orang kaya, tapi orang Western bisa memberkati aku dia karena Tuhan tahu. Saya akan pergi ke pulau-pulau, desa-desa luar negeri, saya akan tibakan dan mengajar tentang pelangi. Tuhan bisa dandanin kita, menghiasi kita. Jadi cocok banget sama aku punya baju, betul? Betul. Haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan. Nanti bisa dipegang nih, coba pegang. Ibu-ibu udah suka bumi kalau ya pegang. Ini sutra. Benar-benar satu bisa 1,5 juta loh. Coba, yang kipas saja, banner kipas itu kan mahal tuh. Coba pegang. Ya. Pegang semuanya, semua pegang. Ya. Mari melayani sungguh-sungguh ya. Nah, saya akan buka video saudara. Coba buka video ya. Karena ini benar-benar memotivasi, kesaksian. Ya, kemana-mana saya mau Jesus Friend. Apa itu Jesus Friend? Saya akan buka video, tolong perhatikan. Ya, saya akan membaca Yesaya 42 ayat 10. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan dan pujilah Dia dari ujung bumi, baiklah laut bergemuruh serta segala isinya dan pulau-pulau yang sepenuhnya. Pulau-pulau menyanyikan nyanyian baru. Yang terdahulu jadi terkemudian. Saudara dan saya itu adalah tinggal di daerah pulau. Filipina pulaunya 7.000, Indonesia 17.000. Dan pulau-pulau menyanyikan nyanyian baru, pujian penyembahan arak-arakan. Amin. Ya, tolong sediakan itu apa video? Tayangin. Yang video NTT ujung timur. Bukan itu kan di Western. Lewatin video. Yang tadi coba lihat video yang lainnya di YouTube. Bukan itu, yang lainnya lagi. Yang di YouTube, yang NTT. Oh di YouTube? Iya, Nggak ada wifi? nggak bisa nyala ya? Bisa nyala. Oh, yang itu ada suaranya nggak coba? Nggak ada. Bukan yang tadi video tadi. Yang biasa. Iya, yang sebelum ini coba. Yang di Western. Iya nggak ada suaranya sih. Soalnya nggak ada speaker. Ya, jadi yang sebelumnya ini coba ada nggak? Ya, nah, karena nggak ada wifi ya. Iya. Ya, jadi saya nggak bisa nyalain video saudara. Ada video yang di Filipina, video di NTT, di Kalimantan Barat, ngadain Jesus Friend. Saudara nanti bisa buka di YouTube. Ya, kalau pakai handphone bisa nggak handphone? Nggak bisa tergangannya. Nggak bisa. Oh. Oke, ya udah kesaksian sampai di sini. Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom. Selanjutnya kita akan, untuk mempersingkat waktu, kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Bapak Samuel Tan. Puji Tuhan, luar biasa tadi kesaksian. Memang tadi bila kita menari-nari tadi, memang ada malaikat, ya, ada pewangi bau ya, dan malaikat yang turun tadi, ramai. Ada yang satu dia ada jalur yang rainbow, macam satu macam upaya. Itu ialah saya tanya itu, Tuhan apa itu? Ini dia jalur itu dia akan bagi-bagi. Itu berkat. Banyak dia pakai macam dia bertambah mana-mana itu kan. Jadi marilah kita tengok bagaimana kita terima berkat dan apa kita tidak boleh pakai berkat itu. Jadi antara satu ialah macam kata kita mesti carilah damai sejahtera. Dalam Ibrani 12 ayat 14, mari tengok apa katanya. Ibrani 12 14. Ibrani 12 ayat 14, persupis dia.
berusahalah hidup damai damai dengan semua orang. Semua orang. Dan kejar kekudusan. Wow, adakah kita kejar kekudusan? Tanya diri sini, ada betapa kudus kita. Ya, bila kita kejar kekudusan, tengok. Sebab tanpa kekudusan, tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jadi sepatutnya kita hari-hari saat-saat melihat Tuhan. Ya, Tuhan bersama-sama kita. Ya, bercakap-cakap dengan kita. Jadi adakah kita ada ni? Jadi kalau kita sentiasa bercakap-cakap dengan Tuhan, berkatakan dengan Tuhan, berapa kali mulut kau kata I love you Lord? Yes. Berapa kali? Tanya diri sendiri. Ya, ini adalah sesuatu saya tak. Bagaimana kita tahu orang itu takut dan cari kekudusan? Satu hari berapa kali kau cakap I love the Lord with all my heart, with all my soul. Saya kasih Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwaku. Kau kata itu. Adakah kau kata macam ini? Berapa kali satu hari? Ini adalah tanda-tanda ada kekudusan. Tanda-tanda kau kejar Tuhan betul-betul. Jangan tanya diri sendiri. Ya, kalau Pak dan satu bila itu tengok satu malam kau berapa kali I bangun untuk doa. Kalau kau tahulah, ya. Bila I bangun tengok saya down on the floor, I love the Lord with all my heart and my soul. Sebab kita ada kekudusan kerana kita sudah kejar Tuhan, kita mulut kita sendiri akan keluarkan. See? Satu hari berapa kali kau cakap itu? Ini menandakan kita ialah kerja Tuhan, kerja Dia. Ya. Sebab bila kita tanya dari sini, adakah kita ada kekudusan? See? Dikatakan, jagalah supaya jangan ada orang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Kasih karunia Allah. Ya. Jagalah supaya jangan ada orang yang jauh. Ini makna kita boleh jauh dari kasih karunia-Nya. Jadi ini mesti tahu tengok. Yang itu satu lagi. Jangan tumbuh akal yang baik yang menimbulkan kerusakan dan yang mencemarkan banyak orang. Ya. Kenapa? Jangan ada orang yang menjadi cabul atau mempunyai nafsu yang rendah satu Esau dan menjualkan hak kesulungannya untuk seperti makanan. Jadi kalau kita ada rasa kebaikan antara diri sendiri, itu mana ada kekudusan? Ya, ramai antara sini ada kebaikan antara satu lain-lain. Jangan kita boleh hari-hari cakap baik, but I love the Lord with all my heart, with all my soul. Bermakna kita sudah dekat sangat dengan Tuhan. Kalau tidak, kamu tidak bercakap. Ya, jadi tanya diri sendiri, satu hari berapa kali kau keluarkan dari mulut kamu? The power is God. Dalam firman mengatakan, kalau kita betul-betul kasih Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan, semua harta-harta diberikan kepada kau tanpa kau mencarinya. Ya, baca dari sendiri. Ulangan 6, 5 sampai 10 atau 12. Baca sendiri. Ya. Kau rumah-rumah tidak kau dirikan, harta-harta tidak kau cari, diberikan kau. Kau tak dapat, anak-anak kau akan dapat. Seperti Abraham, anak-anak dia dapat. Jadilah sesuatu yang kau mesti cakap sampai iblis takut. Satu hari berapa kali dalam jalan ayo tengok sampai berjalan sampai berperang. Ya, bila kau
berperang, kita harta dibagikan semua. Dalam zaman ini berperang bukan duduk macam ni, sentiasa berjaga-jaga. Bila kau sudah masuk peperangan, kau akan rasa damai sejahtera. Gloria. Ya. Bila kau berperang, bermakna Tuhan berperang bersama-sama kau. Dia jalan depan kau, ya. Jadi ini kau akan rasanya kemuliaan Tuhan. Jadi kan ada orang tanya, pastor kau mesti menang, kau mesti suka datang sini. Saya kata mana Nepal lah. Pastor Nepal ni saya suka datang. India juga suka datang. Jalan mesti tengok. Kalau terpijak itu apa? Letak lumbung. Makan itu. Tetapi saya suka orang itu. Tetapi saya bila dapat kemuliaan Tuhan, tidak apa-apa berbanding. Sebab Tuhan sentiasa pegang tangan kau untuk berperang. Ya? Tidak tinggalkan kau. Ikut dia, cari dia kudusan, dia cari dia kau. Jadi kau bila kau ada rasa kepahitan, bermakna kau kudusan, kau boleh sempurna lagi. Tanya diri sendiri. Tanyalah Kenapa sentiasa rasa kepahitan? Kenapa sentiasa ada satu pembusuk cakap tentang orang yang kita ada kepahitan? Orang yang tidak boleh dia ampun. Kenapa ada suaranya? Dari siapa? Dari iblis. Kerana orang kuat, iblis mau jatuhkan kau. Ya? Dia mesti tahu segala dosa-dosa Tuhan sudah lupakan semuanya. Jadi mengapa kau masih boleh teringat sesuatu 20 tahun yang kau buat? Jangan jatuh daripada tipu iblis. Ibrani 8 ayat 10 sampai 12. Tengok. Mari kita tengok. Sentiasa ini firman mistik keluarkan pada seramai, pada semua. Kerana sentiasa mereka, saya tak boleh buat, saya tak ada kuasa. Kerana iblis cakap mereka. Kerana kau ada dosa dulu 20 tahun yang sudah, 10 tahun yang sudah. Maka inilah perjanjianku adakan dengan kamu Israel. Sesudah waktu itu demikian firman Tuhan, aku akan menaruh hukumanku dalam akal budi mereka dan menuliskan dalam hati mereka. Ya, maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan jadi anak umatku atau anakku. Dan mereka tidak akan mengajar lagi sesama warganya atau semasa saudaranya dengan mengatakan kenalah Tuhan, sebab mereka semua pernah kecil akan mengenalku. Sebab aku akan menaruh belasan kasih terhadap kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Wow. Mengapa kau ada tengok? Wah, dulu isteri saya marah saya lah. Dulu suami saya marah saya lah. Dulu apa anak saya bertengkar dengan saya. 20 tahun sudah, 10 tahun sudah. Mengapa? Kerana kau orang kuat, kerana Tuhan menggunakan kau. Yes. Kasih tendang dia keluar. Jadi ada tanya diri sendiri. Tuhan, kenapa saya selalu iblis kacau saya? Bagus kata, baik atau baik kalau iblis kacau kau? Baik atau baik? Apa? Tak baik kerana kau tak lawan. Kau tak baik kerana kau tak lawan. Kau takut kau tak lawan. Kerana kau orang kuat, Tuhan menggunakan kau. Iblis mesti kacau-kacau kau, tidak henti-henti. Tengok 1 Petrus 5:8. Tuhan itu iblis guling-guling mengaung-ngaung, tidak berhenti-berhenti. Jadi adakah Tuhan kau tanya Tuhan? Kenapa iblis selalu serang kita? Kenapa? Dia sudah di bawah kaki kita. Ya, Roma 16 ayat 20. Ada? Roma 16 ayat 20. Sudah di bawah kaki kau.
Ya? Hah? Wow. Ngapa itu di bawah kaki masih dia rentan kacau-kacau? Masih. Roman 16 ayat 20. Semoga Allah sumber damai sejahtera. Oh, kau mesti ada damai sejahtera. Segera akan menghancurkan iblis di bawah kakimu. Kasih karunia Tuhan, kasih karunia Tuhan kita ni. Karunia Yesus. Karunia. Yesus. Yes. Karunia Yesus. Tuhan kita menyertai kamu. Tengok, Tuhan kita menyertai kamu di bawah kaki kau. Kau sudah ada malaikat-malaikat bersama-sama kau. Ya, berperang bersama kau. Kau orang hebat, amat dahsyat. Ya. Mazmur 91 ayat 11, tengok malaikat-malaikat bersama-sama kita. Mazmur 91 ayat 11, ya. Ya, ayat 11 kan. Sebab malaikat-malaikat, banyak malaikat, akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Wow. Jadi bapak kita sekarang dipilih untuk berperang. Yes. Ya. Jadi kita mesti pergi berperang. Mengapa malaikat dihantar pada kau? Kau berperang. Tengok lagi apa yang terjadi di 13. Letak 13. Tengok di kakimu. Ya, di kaki. Sumur, surat, singa, ular, tudung akan diungkau diinjak. Apa? Oh, 13. Anak singa dan Ya. tadi. Sangat kuat. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Wow. Betapa jenis iblis-iblis setan di bawah kaki kau. Yes. Jadi mengapa lagi itu iblis tak kacau kau? Ya, sudah kalah lagi dia datang. Sebab kalau iblis tak kacau kau, bila baliklah itu setan tak ada balasan kasih ya. Lagi kuat dihantam itu iblis. Tetapi bila iblis kacau kau, you harap dia keluar, kau ada balasan kasih ya. Tak sakit sangat. Dia mesti kacau kau. Amin. Amin. Jadi ini sesuatu yang kita perlu buat. Pergilah berperang, pergilah bawa kerusi-kerusi di sini semua kita penuhkan. Ya. Amin. Jadi pertama kali nanti kita tengok apa kata kita balasan kasih. Jadi satu dari dan kita mestilah tadi saya buat kesaksian. Adakah kita rendahkan di hati kita? Rendah hati kita, rendah hati kan? Ini satu-satu yang penting sekali. Sebab kalau kita rendah hati, ya 1 Petrus 5 ayat 5. Ada kita rendah hati. 1 Petrus 5 ayat 5. Sudah? Belum? Oh, sehingga saya lebih cepat. Oke. Nah, 1 Petrus 5 ayat 5 mengatakan satu-satu kita buat. Oh, saya sabar. Oke. 1 Petrus 5 ayat 5. 1 Petrus 5 itu. Oke. Demikian jugalah kamu hal orang-orang muda. Tunduklah kepada orang-orang tua dan kamu semua rendahlah dirimu seorang terhadap orang lain sebab orang yang menentang orang yang jatuh. tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Amin. Rendah hati. Kerana itu rendah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat supaya kamu ditinggikan pada waktunya. Kamu ditinggikan. Apa ditinggikan? Segara-gara yang kau di atas sekali. Kuasanya selalu atas, berkat-berkat kau di atas, kau ditinggikan. Wow. Jangan pada rendah hati. Jadi ini rendah hati. Ya. Ada satu
Tuhan katakan saya, tanya saya, adakah kau rendah hati terhadap istri kau atau anak-anak kau? Oh, kadang-kadang saya teriak dia macam-macam itu. Ya, kadang-kadang istri dan suami bergaduh. Ya, kita tak apa seorang suami kita, walaupun kita pergi mesti, I'm sorry, I was wrong. Can you please forgive me? Can you do that? Tuhan tanya saya, how humble are you? How humble are you? And how gentle are you towards your wife and your children? See? Betapa rendah, ada kata rendah hati dan lemah lembut terhadap istri kau dan anak-anak kau. Saya 1 bulan setengah, saya down on the floor. Tuhan Roh Kudus, marilah sucikan saya, bersihkan saya, sucikan saya, benarkan saya. Karena saya lemah, saya belum lagi, saya mau macam mana saya boleh, bagaimana supaya saya berendah hati terhadap istri saya, anak saya, dan boleh lemah lembut. Kadang-kadang kita ada roh, kita sudah tahu apa dengan kita teriak. Selepas 1 bulan setengah, saya setengah bersyukur apa cukup setengah minit atau 1 minit. Dekat hari pagi, selepas 1 bulan setengah, saya pergi anak saya, I'm sorry, I was wrong. Can you please forgive me? Yes. See, contoh ya. Then I can go to my wife. Pinjam sekejap ya Pak ya. See, you do that, I tell you. Masa itu, when I do that, saya berdoa untuk orang sakit, mata buta, dia terbuka dari kecil. Bukan itu saja, bisnes limpah-limpah. Tuhan hantar orang Bangladesh beli kontainer. Bukan beli kontainer, 1 kontainer barang-barang itu. Jadi ini sesuatu. Ya, itu apa itu? Ada kata rendah. Dan ampunkan segala-segalanya, ampunkan segala-segala yang kau tidak ampun. Memang kita lemah, mau ampun susah. Dalam Matius 18:22, berapa kali kita bisa ampunkan? Ya, Matius 18:22. Apa? 7 kali 7 kan? 7 kali itu 49 kali. Haleluya. Kalau boleh ampun dia 100 kali 200 kali kau sudah. Hari ini kadang-kadang kau ada sakit kan istri kau, sakitkan suami kau, sakitkan kawan-kawan kau. Kerana keampunan itu melimpah berkat. Ya, anak-anak kau akan diberkat. Yes. Kenapa? Buatlah, walaupun kau tidak silap, minta ampun dulu. Yes. Tak apa. Yeah. Kenapa kau perlu ampun? Ampunlah Tuhan. Itulah berdosa kalau kita tidak berampunkan sesuatu orang. Bukan berdosa terhadap Tuhan. Pergi rumah cari, tengok dalam hati itu. Tuhan, search my heart. Tuhan, I surrender my heart to you. Saya serahkan hati kau pada kau. Tunjuklah pada saya apa yang berkurangan untuk berdosa. Adakah saya ada kekuatan? Adakah saya belum ada ampun sesuatu? Orang itu pinjam RM1 tak bayar, saya masih ingat lagi. Oh, isi, tak boleh ampun. Lagi itu iblis. Orang itu 20 tahun sudah utang 10.000 rupiah tak bayar. You lagi betul. Kenapa iblis mau hantam ke Pak? Ya, menggunakan, lagi tua lagi. Hebat tak? Adakah dalam firman lagi tua lagi kuat? Ya. Apa? Makin tua, makin kuat. Mazmur. Ayat 8-nya makin tua lagi kuat, Pak. Kalau kita kan Mazmur 84 ayat 4, ayat 8. Ya, kalau bahasa ayat 8 nanti iblis 7. Jadi, you mesti tahu, bila tengok untuk tadi satu apa tu? Ibu cakap, itu di Taiwan 125 ke 29.
Saya mau Tuhan. 128 saya mau. Ya. Sebab saya percaya. Sebab Tuhan sudah cakap saya mau pakai kau sampai 128. Tadi saya happy ya. Cakap ada satu orang Taiwan 129 kata. Atau saya suruh lupa tanya. Pak betul. Tuhan kata I will use you until 128. I just tell you, saya tak pernah berfirman ini. Ya, now I tell you, because tadi ibu juga ada seorang 1000 lebih, 100 lebih. Jadi ini sesuatu. Adakah? Makin lama mungkin Pak. 84 ayat 8. Mazmur 84 ayat 8 Ya. karena firman Tuhan, Yes. Ya Tuhan Allah semesta alam, dengarkanlah doaku, pasanglah telinga ya Allah Yakub. Mungkin ayat 7. Atau yang ayat 7, mereka berjalan makin Yes. lama makin kuat, Ya. hendak menghadap Allah di Sion. Ya kan? Kalau Inggris, ya, amin. Jadi kan kadang-kadang saya itu apa cakap, lagi lama, lagi tua, lagi kuat apa? Ini saya cakap sendiri ya. Jadi ini sesuatu yang kita mesti tahu. Adakah kita pergi menginjil? Ya, adakah kita pergi menginjil? Ada tak? Ya, berapa lama, betapa apa harus? How often you pergi menginjil? Ada setiap saat? Oh, belum. Jadi kau tak faham apa tu menginjil. Bila kau sudah faham apa tu menginjil, kau tahu. Ibu, itu orang Taiwan berapa tahun? 1000. 125. Oh, 125. Oh, itu. Saya ingat, ya. Saya ingat. Oh, saya tadi dengar sangat senang hati. Jadi tengok, apa kita ingin tahu? Kita mesti menginjil. Maka membalik awal kembali lewat Muhammad. Tiru sini. Apalah. Sampai hari ini kita lepas itu kita bagi urapannya antara satu lain. Ya, hari ini kita buat satu yang berbedaan. Ya, bukan perbedaan, satu yang Tuhan kami serahkan. Mari kita tengok Markus 16 ayat 15. Jadi kan bila kita pergi menginjil, kita mesti baptiskan mereka dengan Roh Kudus. Ya, jangan lepaskan peluang itu. Oke, Mark 16 15. Lalu ia berkata pada mereka, pergilah seluruh dunia, memberikan Injil kepada semua makhluk. Ya. Adakah kau pergi? Adakah kau pergi? Jadi, adakah kau boleh pergi? Mari, adik pergi ke Jepun, boleh pergi? Boleh, siap. Bila mau pergi? Siap saja. Dia siap, tapi tak tahu mau pergi. Ya? Mungkin kau sudah ada ikut firman, ya? Siap. Mari kita tengok. Tuhan kata, lalu berkata pergi ke seluruh dunia, berikan Injil pada orang semua. 1 Korintus 5 ayat 3. Mari kita tengok apa katanya. 1 Korintus 5 ayat 3. Sebab aku sekalipun secara badani tidak hadir, tetapi secara rohani hadir. Aku sama seperti aku hadir, telah menjatuhkan hukuman atas dia yang telah melakukan hal yang semacam itu. Amin. Jadi roh kau boleh hadir. Amin. Jadi roh kau boleh hadir. Jadi macam kata Pak, adakah pernah orang-orang di mana? Jakarta suruh Pak berdoa? Ada tak? Ada pernah? Ada. Kerana roh kau boleh pergi. Saya tanya Tuhan Yesus, saya boleh pergi. Saya boleh pergi Amerika. Saya boleh pergi mana Jepun, boleh pergi. Tapi ramai dari tak boleh pergi. Tuhan kata roh mereka boleh pergi. Jadi kamu mesti tahu iman. Ya.
Mari kita balikkan dulu ke Mak 16. Mak 16 ayat 15. Siapa yang percaya akan dan dibebaskan dan diselamatkan, dan siapa yang tidak patut percaya dibebaskan. Sesuatu siapa yang percaya. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang percaya. Ya. Orang percaya, tanda-tanda mereka akan mengusirkan setan-setan dari namaku. Mereka akan bicara dalam apa? Bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka yang percaya. Jadi bila kau sudah selamatkan seorang, mestilah teruskan bahasa roh. Kasih Roh Kudus supaya dia kuat. Buat macam ni. Dia sudah boleh bahasa roh, tidak boleh tak apa. Kau sudah jalankan pertama dia. Ya. Jadi adakah kau buat macam ni? Pergi menginjil. Satu menginjil ialah doa keliling. Tusyuk tanpa kau tu tanpa situ rupa kera. Tak payah kuat-kuat macam ni. Kata. Kita tengok saya salah macam ni. Mengapa? Ini pendekar. Api, Tuhan berbunyi. Tuhan, api yang menghanguskan. Syukur apa? Jadi, kenapa kau tak membuat harta-harta itu nanti dibagi-bagikan? Jadi ini sesuatu yang kau tanda-tanda itu orang percaya mereka muslimin setan-setan demi namaku. Jadi saya tanya, bila kau berasa roh dan percaya, kau hanguskan iblis-iblis. Karena Tuhan kita ialah api yang menghanguskan. Jadi kau mesti tahu, yes, Tuhan kita ialah api menghanguskan. Saya ada api yang menghanguskan. Sebab Tuhan dalam kau. Sebab dalam Yohanes 14 mengatakan, ya, aku kata padamu, dan siapa yang percaya padaku, Ia tidak akan dia akan melakukan pekerjaan yang aku lakukan, bahkan lebih hebat lagi. Mari buka dengan terang Yohanes 14:12. Yohanes 14:12. Tengok ya. Aku berkata padamu, sesungguh barang siapa percaya padaku, dia akan melakukan pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan yang lebih dahsyat daripada itu. Sebab aku dari Bapa. Tuhan yang api yang menghanguskan. Bila cakap Tuhan yang api yang menghanguskan, saya lah api yang menghanguskan, atau saya ada api yang menghanguskan. Kerana sejalan dalam Tuhan. Ya. Jadi inilah dalam itu, demi namaku aku hapuskan iblis-iblis. Adakah kau gunakan ini? Ya. Tetapi bila kau doa berkeliling, kau mesti tahu, ya, saya hapuskan iblis-iblis, saya tendang iblis keluar. Kau mesti tahu dalam hati kau bila buat keliling. Oh, saya bersyukur aku itu macam itu. Jadi kau mesti tahu, demi namaku. Iblis takut dengan nama tahu, nama Yesus. Yes. Ya, berani panggil pergi. Oh, itu ada bom lagi, habis saya pergi. Ya. Sebab iblis tidak boleh sentuh. Banyak iman. Jadi ini sesuatu yang mesti tahu. Ada satu hari kita berdoa untuk sebab itu, saya pun sudah lupa. Saya menalawati di Shah Alam Malaysia. Satu kelompok bukan Kristian mau buat demonstrasi terhadap orang Kristian di Malaysia. Dia mau kumpulkan 1 juta orang di sana. Hari itu kita berdoa. Tuhan kata mereka tidak akan dapat ramai orang.
Kerana mereka tak ada kesatuan. Sama juga orang Kristen ramai tak ada kesatuan. Ya. Bila orang bersyukur apa kerana Tuhan katakan, dan hari itu jadi hari itu Selasa, saya tahu. Sebab setiap Selasa kita pergi nari-nari berkibar itu dengan apa? Banner bersyukur, banner itu. Kita pergi sana banner-banner ya. Jadi apa terjadi? Dan hari Rabu kita di office kita berdoa. Ada challenge macam ini di luar. Ya, ada challenge. Bila mau start berdoa, Tunyam keluar dia dengan dua naga cakap, hentikan doa perangan terhadap saya. Kau tidak hentikan, saya akan buat susah pada kau dan anak-anak kau. Saya kata dalam hati saya, Yesus ada dengan saya, apa kau boleh buat terhadap saya? Dia suruh bergentar. Dan kemudian saya berkata, Jesus with me, what you can do to me? Saya kata, bolam hari Jesus, dia sudah cabut lari dengan kematian. Betapa hebatnya nama Yesus. Dalam iman-iman ini banyak apa hebatnya apa tu. Ya, selalu saya suka buka Mazmur 118 ya. Ya betul kan? 118 ayat 10 sampai 12. Saya suka buka itu. Demi namaku mereka mengelilingi aku. Ya, ayat 10. Mereka mengelilingi aku. Demi namamu aku pukul mereka mundur. Bila kau baca firman, yes, aku pukul mereka mundur. Take action sekali. Tapi kamu mesti percaya, kau pukul iblis pun mundur sana. Tengok, mari pukul mereka mundur. Ya, kau pukulkan dia. Ayat 10 dulu. Ayat 10. 10, 11 dan 12. Ya. Segala bangsa mengaku demi nama Tuhan, aku semua pukul mereka mundur. Tengok, mereka mengaku demi nama Tuhan, aku pukul mundur. Tengok 12. Mereka mengelilingi aku seperti lebah. Yes. Mereka menyala-nyala seperti api duri. Demi nama Tuhan sesungguhnya aku pukul mereka mundur. Betapa hebat nama Tuhan Yesus. Jadi bila dipanggil Yesus, bila you panggil, kau percaya, kau pukul mereka mundur. Apa yang sekarang mengganggu kita? Ya. Tetap berdoa, tidak henti-henti. Panjang-panjang satu hari. Ya, jadi kan kenapa kau susah? Tuhan panggil dia, kau kerja 8 jam. Tetapi kalau ada Roh Kudus bekerja dengan kau 8 jam dan cuma 1 jam saja. Kau tak rasa. Ya. Jadi bila kau bercakap firman ini, kau yes, saya pukul mereka mundur kau. Kalau bahasa Malaysia kau ya. Kopi kau tahu. Ya. Kalau di Malaysia kalau kau mereka faham. Jadi inilah sesuatu kau mesti tahu demi namaku pukul mereka mundur. Jangan seperti macam banyak tempat pergi. Dulu pergi apa? Kumbang kunyitan. Palangkaraya kunyit. Pelepasan, ramai pelepasan. Panggil datang-datang. Itu pasal-pasal semua kumpul di belakang sana. Hanya ibu-ibu yang datang tolong. Ibu-ibu yang datang tolong. Banyak sekali dia pelepasan terjadi. Ini bukan satu tempat saja. Ini takut. Kalau kau tahu ini betapa hebatnya orang yang percaya. Yes. Ya. Kamu yang percaya? Saya percaya. Saya sudah lawan dulu. Ya. Sebelum jadi Kristen, saya diserang oleh iblis. Setan sendiri yang lawan dengan saya. Dia mula-mula tipu. Bila jadi Kristen, kita lawan dengan nama Yesus, dia cabut. Amin. Jadi mari kita Lukas tadi. Tanda-tanda yang akan menyertai mereka orang yang percaya. Mereka mengusir setan nama-nama, mereka akan bicara bahasa 18. Mereka akan memegang ular. Sekalipun mereka minum racun, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletak tangan ke atas orang sakit, mereka akan sembuh. Macam pelus terpegang ular. Terpegang.
Itu nampak dia gigit dia. Sudah macam dia tahu mesti dia mati kerana ular itu sangat orang sana dia biasa digigit oleh ular dia mati. Oh itu terus tak mati. Jadi bila nampak ular jangan pegang. Mereka tidak dapat celaka, mereka minum racun, ya. Jadi kadang-kadang kalau tahu racun jangan pergi melayang, jangan tunjuk-tunjuk. Kawan saya Pastor Kumar sudah balik ke Suga, ya dalam dekat 80 lebih tahun lah, 85 tahun. Masa Covid dia sudah balik. Dan dia sering sekali pergi Medan. Dan satu hari dia berkebal di satu tempat, ada antara 7 ke 8 bomo ke dukun menerima Yesus. Wow. Tok Rukun sangat marah. Dia pun pura-pura panggil dia. Pastor Kumar, marilah makan. Oh, Pastor Kumar sangat gembira, pergilah. Tok Rukun itu sudah sediakan satu gelas racun. Kalau minum 1 jam dia mati. Even 10 minit dia sudah lemah. Pak Pastor Kumar pun pergi. Oh, sangat gembira. Ngapa saya tak tahu dia kata dia tak itu dukun Tok Rukun minum dia terus dia minum. Pastor Kumar cakap tak tahu ngapa terus dia minum. 1 gelas habis. Sekejap prung habis. Selepas 1 jam tidak apa-apa. Patutnya 10 minit dia sudah lemah. Selalu 1 jam dia terus mati terus. 1 jam tak ada apa-apa. 2 jam lagi lama lagi kuat tak ada apa-apa. Tok Rukun, saya mau terima Tuhan kau dahsyat. Pasukan apa? Oh itu racun. Kau minum 2 jam pun tak ada apa-apa. Esok harinya Tok Rukun panggil 100 lebih anak-anak murid. Semua terima Yesus. Jadi kan bila Tuhan panggil kau, Tuhan ajar kau. Tak ada. Ya, 2 Timotius 4:18. 2 Timotius 4. 2 Timotius 4:18. 2 Timotius 4:18 mengatakan, dan Tuhan akan melepaskan aku dari setiap usaha jahat. Dia akan menyelamatkan aku sehingga aku masuk dalam kerajaan-Nya di surga. Wow, ini salah imannya. Hebat Tuhan kita. Ayat 19, sesungguh Tuhan Yesus berbicara demikian pada mereka, terangkatlah ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Tengok 20 apa kata dia. Mereka pun pergi memberi Injil ke seluruh penjuru. Anak-anak Tuhan, pergilah seluruh penjuru. Pergi. Dan Tuhan turut apa? Bekerja dan menumbuhkan imannya dengan apa? Tanda-tanda. Saya hari itu ada berapa bulan sudah atau awal tahun ini saya pergi berapa tempat di Filipina. Wow, saya urapin anak-anak, pastor-pastor. Sekarang anak-anak 10 tahun, 15 tahun. Tiap-tiap Sabtu dan Ahad Minggu pergi menginjil. Oh, tak boleh dengar, tak boleh ada pun. Oh, isi macam ini. Hebat di 10 tahun, 15 tahun. Kita pastor-pastor yang sudah rapi, buat kerja apa yang Tuhan gunakan sama. Ya. Di Ilo-Ilo, di Mindoro, semua pergi. Inilah sesuatu kamu mesti pergi. Ya, tak apa. Jadi kan Alexander Iman tadi mendatangkan ke atas orang sakit, orang itu akan sembuh. Wow. Kenapa kau tidak mau pergi doa untuk orang sakit? Takut dia tak sembuh ya? Ada nggak ya? Apa siapa yang takut kalau tak sembuh? Ya? Jadi adakah pernah kau doa untuk orang itu dia mati?
Ada berarti? Siapa pernah sering doa orang dia mati? Ada? Ada pasal? Ada? Hah? Belum? Belum. Sekarang pergi cari orang yang sudah mau mati. Ada oksigen untuk kepala. Pergi cari, saya selalu pergi. Oh, saya selalu pergi. Tak pernah. Hah? Sekarang pergi cari hospital masuk. Ini pusing-pusing. Oh gitu. Kau akan dapat doa oleh orang mati. Saya dulu bila orang Kristen baru, saya sudah terjatuh. Ya. Kristen baru umur 2 hari. Baca Bible ini 4 jam dia mencari. Ya. Bila tak ada masa, saya buat kesaksian itu. Dan selepas 2 bulan, macam 3 bulan, saya ikut semua ada acara seminar saya ikut. Dalam seminar satu datang Pak, satu datang brother, satu tanya, Roh Kudus panggil saya doa untuk ibu dia. Ya, doa ibu ada 4 stage cancer. Wah, sembuh. Lagi satu, ipun breast cancer 4 stage, sembuh. Satu bulan, 2 bulan sembuh. Terus tak ada kemo. Oh, orang sudah tahu, panggil saya doa untuk ibu-ibu ini lagi. 2 ibu saya doa. Oh, syukur. Pak, 2 ibu mati. Oh. Hah? Mati. Saya ini orang baru juga mati. Saya tanya Tuhan, sebab saat yang saya terima Tuhan Yesus, saya boleh basah. Wow. Saya tanya Yesus, apa ini? Saya sangat kecewa. Orang itu mati. Oh. Tuhan kata, ibu pertama yang mati itu, dia belum terima saya sebelum kau doa. Setelah kau doa pagi dan malam, sutra pakar-pakar, setengah minit saja, tak sampai 1 minit. Saya sembuhkan dia, minta dia naik. Kau tidak doa, dia masuk ke bawah. Kerana kau doa, dia pergi surga. Yang ibu kedua, dia sudah tinggal pada saya, lari pada saya. Dia worshiper. Ya, worshiper. Sebab Tuhan urut. Tetapi dia setinggal senang. Kau doa siang malam, saya sembuhkan dia, angkat naik untuk sembah saya. Puji Tuhan. Jadi saya bertanya, oh ramai Pak, Bapak ramai Tuhan Yesus, ramai saya doa yang sembuh, ada yang tak sembuh. Kata Tuhan Yesus, kalau kau tidak doa untuk orang yang sakit itu, 20 tahun dia siksa. Kerana kau doa 10 tahun, dia sembuh. Ada yang 5 tahun dia sembuh. Kesakitan, kesiksaan dia sudah berkurangan. Jadi asalkan bila kau doa tumpang tangan pada orang, tengok. Oh, kaki dia tak boleh goyang, tapi jari dia suruh goyang. Bermakna kesembuhan sudah bermula. Kesembuhan bukan pada kau, dari Tuhan. Jadi apa kamu tahu? Pergi doa untuk orang sakit-sakit. Tengok dia ada dengan sikit kan? Ya. Hal itu di Nepal. Sudah belum lagi. Ada dengan sikit. Oh bagus. Belum lagi. 3 kali dia sudah buka semua. Ada yang lama tapi dia boleh. Tak boleh goyang tapi sekarang macam ni boleh. Itu sudah jadi. Begitu. Jadi satu hari nanti, you kan tahu naik atas nanti, kamu pun kata, oh sister ibu dulu kau keliling-keliling sana, doa keliling. Sekarang saya sudah jadi Kristen selalu nampak kau saya sangat suka hati. Dia ikut dia untuk gereja tapi dia untuk gereja. Ini akan terjadi sebab doa sekeliling. Doa keliling ramai. Satu testimoni yang saya suka sekali mensaksikan ialah pastor dari Petayang. Pastor Petayang ini tinggal satu baris kedai. Kedai-kedai banyak, kedai-kedai pelacur. Ya. Dia berdoa sekeliling 1 hari 1 kali, berkeliling 5 bulan setengah. Selepas bulan setengah, setiap rumah-rumah pelacur tutup dan ramai pelacur bagi nyawa bagi Yesus. Hari ini
Mana-mana kau pergi, keluar dari rumah, doa dan doa. Di mana terus doa saja. Nak kapal terbang bahasa roh. Kalau 10 jam pergi tak apa. Pergi Talau hari itu 12 jam Pak. Dari Manado kapal terbang, dia sudah tak terbang, cancel. 1 minggu 1 kali dia cancel. Saya naik kapal 12 jam. Syukur pakar syukur sudah. Luar bahasa Indonesia. Hari ini ibu ambil satu, pergi sana 12 jam, balik 12 jam. Itu orang itu. Inilah sesuatu. Di antara sini semua sudah boleh bahasa roh, boleh? Boleh kan? Di sini semua sudah boleh? Boleh? Boleh kan? Jadi hari ini pergilah urapi orang-orang semua. Amin. Hari ini kita tak berdoa pada semua orang di sini. Ya, saya pun mau kau berdoa untuk saya. Bila kita berdoa dan roh kita berdoa orang-orang kudus, ya, orang-orang kudus di Amerika, orang-orang kudus Jepun, orang kudus di Papua New Guinea, di Solomon Island. Bila kalah sebelum kabah doa untuk orang sangat hebatnya. Amin. Efesius 6:18. Tengok itu, betapa pentingnya kita berbahasa. Efesius 6:18. Dalam sejarah doa dan permohonan, berdoa setiap waktu dengan roh dan berjaga-jaga doamu dengan permohonan yang tak putus-putus. Orang kudus. Amin. Mana itu orang kudus? Saya katakan ini orang kudus. Di mana-mana orang yang kudus merata dunia. Jadi kan ibu-ibu, adik-adik, sister-sister selalu beriman mereka bahasa pun. Jangan takut. Tentang lah, ya. Tuhan kan tahu. Semalam pun ada orang tentang. Oh shit. Jadi ramai orang dilepaskan. Wah, semalam oh shit, luar biasa kan. Sampai itu lidah keluar. Itu yo. Ya. Jadi inilah hari ini kita mau training antara satu yang lain. You mesti tahu, janganlah kata iya saya tak mau terima. Jangan cakap macam itu. Kerana saya pun mau dapat berkat kau. Jangan. Saya ini satu rahsia. Setiap orang dia ada karunia yang kau saya tak ada. Ya, jangan simpan saya pun mau karunia kau. Jadi bila doa bersama-sama di sini, saya akan minta Tuhan, saya mau karunia dia. Saya tak ada, saya mau. Ya. Kau akan dapat karunia yang batasi dari saya. Ya. Jangan minta maulah. Jadi jangan bila datang gereja, jangan ingat siapa yang berubah. Roh Kudus yang bicara. Kita saya tanya Tuhan, apa upah yang datang dari sini? Apa upah maunya? Setiap orang yang duduk di sini, worshipper yang main itu sana itu semua dapat sama-sama saja. Sebab Tuhan kita sangat hebat, lipat-lipat ganda. Bagi kita 1 bilion US, bukan 1 bilion US, bukan sekarang ya. Kita berkah. Kita tak ada pernah kekurangan. Apa yang perbedaannya? Adakah ada intimacy ni? Adakah ada kunci kau berlubang ya? Itu sangat air kunci berlubang. Ya, kunci kunci penjingan. Kunci berlubang. Hagai 1 ayat 6. Jadi ini sesuatu kau beritahu ngapa? Ini dia kaya, saya kurang kaya kerana dia ada berlubang sini. Hagai 1 ayat 6. Ya, satu lagi firman kita boleh doa.
Ada kan? Kamu melakukannya, menghapus nasi sedikit. Kamu makan tetapi tidak sampai kenyang. Tidak sampai puas. Kamu berpakaian tidak. Dan orang yang bekerja untuk bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlubang. Ini bagaimana? Adakah kau apa sakit hati? Adakah itu benci-benci, tipu-tipu, bohong-bohong? Dalam pencaburan macam-macam itu tidak boleh ampun antara satu lain. Jadi satu firman lagi saya selalu suka menggunakannya, 1 Samuel 30 ayat 24. Tengok ini. Ini satu-satu yang sangat menggalakkan saya. 1 Samuel 30 ayat 24. Sangat menggalakkan. 30. Ya, orang yang duduk sini untuk apa? Untuk apa? Support ya. Dan support untuk mendukung. Siapa yang tengok, siapa yang mau tanya dan perkara ini? Ramai tak percaya. Sebab orang yang tinggal dekat barang-barang ada sama seperti orang yang pergi berperang. Bisa-bisa. Amin. Kita duduk sini mendukung kita bagi perang. Sebab bila kau doa orang roh, kau doa untuk orang yang kudus. Orang the same ialah seseorang yang pergi perang. Amin. Sangat menggerakkan. Amin. Mari kita bangun ke depan. Kita mau doa untuk antara satu lain. Boleh? Mari ke depan semua. Come depan. Ya, ramai pastor-pastor ini kalian kita doa untuk antara satu lain. Mari kita. Ya.